hal berat banget waktu awal masuk adaptasi di IPB gitu. Apalagi kayak yang tadinya pelajaran di SMA, maksudnya di SMA tuh bebas banget kan, kayak nilai-nilainya ya kita nggak dikasih transparansi gitu kan. Nah, kalau di Univ kan kayak beda gitu kan, kayak misalkan nilai itu nilai mutu tuh keluar nilai mutu kan dari UTS UAS. Nah UTS berapa persen, UAS berapa persen itu kayak ketara banget kalau misalkan UTS kita jelek, UAS kita jelek kan kayak ya udahlah Iya. gitu, nilai mutunya masih jelek. Itu tuh kayak lu juga hampir nangis gara-gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Adoris. Merhaba guys. Kali ini kita akan ngobrol with Adoris. Dan sesi kali ini kita akan ditemani oleh mahasiswa aktuaria IPB, yaitu bernama Raha. Halo Kak Raha, Halo, apa kabarnya nih? alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, Aduh gimana kabarnya? Alhamdulillah masih saya. Oke, sebelum lanjut nih Kang, coba kenalin diri dong. Akang dari mana, terus tinggal dari mana sekarang? Sekarang kuliah dari mana gitu? Oke, oke sebelumnya halo semua, kenalin. Nama gue Rahadin Caksono, biasa dipanggil Raha. Asal gue dari Karawang. Terus sekarang kuliah di Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Gue baru masuk tahun 2019, sekarang semester keempat dan jurusan aktuaria. Oke, Wah, keren nih teman-teman. Kali ini kita akan ditemani oleh mahasiswa aktuaria IPB. betul banget. Oke nih Kang, Gimana? jelasin dong tentang IPB gimana? Apanya nih yang perlu dijelasin? Secara umum aja. Secara umum, ya Iya. secara umum mah IPB di Bogor, ya nggak sih? Terus ya apa ya kalau mendeskripsikan IPB? Hmm. Ya banyak sih nggak. Oh ya, ini sih yang harus jadi poin penting. Jadi walaupun IPB itu Institut Pertanian ya, jadi di situ tuh nggak cuma pertanian doang, kayak banyak beragam. Total ada 11, ada 9 fakultas dan 2 sekolah. Dan bahkan ada sekolah bisnis juga gitu yang nggak cuma ke pertanian doang. Itu yang menjadi yang harus dihapus tuh stigma buat teman-teman yang nanti mau masuk ke IPB, itu yang harus dihapus. Kalau misalkan IPB itu nggak cuma pertanian doang, banyak banget kok, ada FMIPA, ada ekonomi malah, terus ada manajemen dan Ada banyak teknik kok. juga ya? Iya, dan ya IPB kan ya salah satu universitas terbaik juga di Indonesia kan. Jadi ya kayak gitulah IPB kalau mendeskripsikan Iya, kayak gitu. keren. Keren banget nih IPB nih. Bukan lagi gimana gimana. Terus nih, lokasinya di Bogor kan ya? Atau ada dua kampus yang berbeda gitu di IPB? Oh iya, kalau lokasinya banyak sih. IPB tuh cuma di Bogor doang. Kalau di Bogor tuh ada dua, ada tiga malah. Wow. Satu itu di Dramaga, itu tuh khusus buat S1. S1 sama ada pasca sarjana juga di situ sama rektorat kayak pusatnya gitu. Nah, kalau untuk vokasinya itu ada di ini di sebelah Botani Square. Namanya apa ya? Beradang Siang. Nah, satu lagi itu ada di Cilibende, itu tuh punyanya sekolah bisnis. Sekolah bisnis sama vokasi juga ada di situ, kayak bangunan lama kayak gitu. Nah, terus tempat-tempat PSDKU tuh kayak cabangnya lagi, itu ada di Sukabumi, terus yang di Sumatera juga ada, jadi banyak banget nih PB, nggak cuma satu tempat doang gitu. Wah, buka cabang IPB ya? Nah, betul banget, franchise. Tapi utamanya di Bogor kan ya? Iya, pusatnya itu di Dramaga sih. Di Kebanyakan Bogor. sarjana di Bogor kan? Iya, Yang malah maba-maba itu. sarjana di Bogor semua, S1. Nah, terus cara masuk ke IPB ada berapa jalur nih, Kang? Waduh, banyak jalur masuk ke IPB. Ya, pasti ada SNMPTN ya. SNMPTN kan yang rapot. Terus ada SBM. SBM kan ya UTBK dulu. Tapi nggak tahu tuh sistem tahun-tahun selanjutnya gimana, kan terserah pemerintah ya. Terus banyak sih di IPB, ada UTB, ada ini UTMBK, apa ya namanya, pokoknya ujian tulis mandiri gitu. Jadi ada yang makin nilai UTBK, ada yang kita harus tes lagi tuh di IPB gitu. Dan katanya soal-soalnya susah sih. Kalau teman kemarin kan pernah ikutan, terus katanya kayak kerja satu soal tuh susah banget gitu, butuh 15 menit. Sedangkan waktu yang dikasih tuh kayak cuma sebentar doang.
gitu. Nah terus ada jalur banyak sih, jalur ketua OSIS. Nah gue kan juga masuk ke IPB lewat jalur ketua OSIS kayak gitu. Nah terus ada jalur BUD itu beasiswa utusan daerah. Jadi kayak daerah-daerah yang udah terintegrasi lah sama IPB. Banyak ada PIN, prestasi internasional, banyak deh pokoknya di IPB. Jadi beragam, jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ya banyak pilihannya kayak gitu. Jadi nggak cuma dua doang, SNMPTN atau SBMPTN. Banyak banget berarti ya peluang untuk masuk ke IPB jalurnya. Betul, betul banget. Jangan ragu untuk milih IPB teman-teman. Betul. IPB Oke, atau UIN. oke. Kang Raha kan masuk lewat jalur ketos nih. Gimana nih? Iya, Ceritain gitu pengalamannya. pengalaman apa? Pengalaman Masuk masuk. masuk lewat jalur kertas itu. Oke, lewat jalur kertas ya. Jalur kertas tuh sebenarnya cuman kayak sampai doang sih input nilai. Yang pertama ya pokoknya harus minta surat rekomendasi dari kepala sekolah. Itu nanti ke guru BP aja, Bu. Saya minta surat pernyataan atau SK, surat keterangan kalau misalkan saya menjabat sebagai ketua OSIS selama 1 tahun. Nah nanti itu harus tanda tanganin kepala sekolah juga, harus ada pengurus-pengurusnya. Pokoknya dilampirin lah. Terus abis itu ya udah daftar tuh, daftar, milih berapa, ada 3 pilihan. Nah kemarin tuh pilihannya mau ngambil aktuaria di pilihan pertama, terus yang kedua itu manajemen. Nah di pilihan tiga, sebenarnya ada 3 pilihan kan. Nah satu pilihan ini tuh pilihan yang dipilih oleh IPB gitu. Jadi kayak ya gambling aja gitu, kita nggak pilih apa-apa, tiba-tiba nanti IPB yang milihin. Nah kemarin tuh ada teman yang dia tuh 1 2 nggak dapet, di pilihan 3 dia dapet kimia, kan kimia bikin pusing ya kayak gitulah kasihan. Nah ya kebetulan gue dapet di pilihan pertama di aktuaria gitu, dan ya alhamdulillah sih, tapi sebenarnya lebih berharap ke pilihan kedua sih, manajemen, karena ya aktuaria tuh dibilang susah ya susah banget gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, harus disyukuri apa yang udah didapat. Itu sih paling ya udah jalur kertas kayak gitu. Itu kalau jadi wakil bisa lewat jalur kertas gak? Kalau misalnya jadi wakil ini nggak boleh deh, harus kertas itu. Jadi kalian yang jadi wakil tapi pengen masuk jalur kertas, jangan bikin surat keterangan ngadi-ngadi ya. Tahun. Ada nih perasaan pertama kali masuk gitu. Gak nyangka gitu. Bisa ke IPB. Iya sih pertama kali masuk ya, karena emang sebelumnya kan gue udah dapat duluan kan SBMPTN gitu di salah satu univ di Jogja lah. Terus habis itu ya kayak hati udah tenang, tapi kayak tetap nyoba mandiri juga kan, kayak mandiri utul, simak itu tuh gue ikutin gitu, tapi ya nggak keterima. Terus alhamdulillah IPB dapet nih, IPB dapet, ya udah tuh disuruh milih mau tetap di univ di Jogja atau di IPB gitu. Dan ya akhirnya ya IPB pilihnya gitu, jadi ya seneng banget sih gitu. Kalau yang satu jurusan dari SMA yang sama ada gak? Kalau nggak ada, tapi ada kelas tuh masuk kemarin 1 orang lewat SNMPTN. Wah keren. Ada penerusnya. Ya iya, bangga ya bisa Bangga. masukin anak, Bikin jalur baru. iya bikin apa sih, track baru gitu loh. Jadi kayak Iya. anak SMA 1 Karawang pengen masuk aktuaria IPB tuh udah dulu tuh kelasnya udah ada gitu. Di panutan. Kayak gitu juga sih. Nggak bisa. Nah, terus dulu kan belum ada COVID nih. Gimana cara Iya. Kak Raha adaptasi di tinggal tempat yang baru gitu? Oh iya ya, dulu tuh belum ada COVID tahun 2019 tuh. Kebetulan kan IPB kan harus asrama 1 tahun ya. Gue tuh kan orangnya gimana ya? Kalau misalkan gue kan kemarin tes MBTI kan. Nah MBTI gue itu ya ISFJ. Jadi gue tuh introvert gitu. Orangnya nggak suka keramaian. Dan sedangkan di IPB itu 1 tahun itu harus asrama gitu kan. Asrama ya lu Sama rame. mau nggak mau ya harus berbaur kan sama orang dari manapun gitu kan, ras manapun. Bahkan roommate gue nih, teman sekamar gue juga bukan orang dari Pulau Jawa, bukan, tapi dari Pulau Sumatera, yang dimana ya emang udah beda banget gitu loh. Maksudnya beda, bukan ya beda lah dari segi budaya dan sebagainya itu. Nah ya gue kayak pertama masuk ya namanya orang baru, orang introvert gitu ya, kayak bingung gitu kan mau ngajak ngobrol siapa gitu kan. Tapi kayak
lama-kelamaan lambat laun kayak gue tuh harus membiasakan diri gitu. Jadi kayak ya udah, yang tadinya kalau misalkan ketemu orang gue nggak pernah nyapa, terus waktu di asrama ya udah so asik aja gitu, lu siapa gitu, kayak ya udahlah. Kalau misalkan nggak kayak gitu ya nggak bakal dapet temen gitu, karena relasi juga susah gitu sih. Itu yang paling jadi hal berat banget waktu awal masuk adaptasi di IPB gitu. Apalagi kayak yang tadinya pelajaran di SMA, maksudnya di SMA tuh bebas banget kan, kayak nilai-nilainya ya kita nggak dikasih transparansi gitu. Karena kalau di Univ kan kayak beda gitu kan, kayak misalkan nilai itu nilai mutu tuh keluar nilai mutu kan dari UTS UAS. Nah UTS berapa persen, UAS berapa persen, itu kayak ketara banget. Kalau misalkan UTS kita jelek, UAS kita jelek kan kayak ya udahlah Iya. gitu, buktinya masih jelek. Itu tuh kayak lu juga hampir nangis gara-gara nilai fisika jelek. Jadi kayak adaptasinya susah banget sih. Terus pernah ngalamin ini nggak culture shock, beda budaya gitu? Kalau culture shock sih enggak sih, soalnya ya emang rata-rata dari Pulau Jawa, cuman ya emang teman sekamar doang gitu. Jadi ya biasa aja sih sebenarnya. Karena emang ya udah mempersiapkan diri lah. Oke. Lanjut tentang pergaulan di sekitar IPB gimana, Kang? Pergaulannya sejauh ini aman sih, baik-baik semua anak-anaknya, ambil semua. Heran, kayak ada teman sebelah kamar, dia kayak kerjaannya kalau misalkan buka pintu asrama, lo lagi ngapain? Lagi belajar ngelaprak gitu kan, kayak nggak seru banget gitu kan. Tapi ya kalau misalkan pergaulan nggak ada yang maksudnya nggak bener gitu, nggak ada sih. Karena ya masuk IPB juga kan susah kan, pasti orang-orangnya juga terdidik semua kan. Jadi ya masih aman sih pergaulan. Teman-temannya juga pada sabi semua ya, walaupun aktuaria ya terkenal dengan ilmu matematika yang rumit gitu kan. Bahkan kayak stigma orang tuh aktuaria banyak wibu gitu kan. Tapi ya enggak sih, bisa aja. Diajak ngobrol, diajak ya main masih nyambung kayak gitu. Lumayan asik lah ya pergaulan. Asik lumayan lah. Kalau masalah ospek gimana, Kang? Ospek maba. Ospek maba. Eh, apa ya namanya tuh MPKMB kalau di PB. Nah itu kayak keren banget deh. Kan kita tuh selama 1 tahun di PPKU kan, jadi kayak belum masuk fakultas. Jadi kayak ospek jurusan sama ospek fakultas tuh ya di tahun berikutnya. Jadi kita cuma ospek universitas doang. Nah ospek universitas ini ya cuma 5 hari. Gak cuma sih, itu berat. 5 hari dan 1 hari pra, dan itu kayak seru banget sih. Apalagi setiap tahunnya kan di IPB mecahin rekor dunia. Itu yang jadi kebanggaan tersendiri sih ospeknya. Dan ya ospeknya ya ospek pada umumnya gitu. Keren sih ospek IPB. 5 hari, banyak juga ya, lama juga ya. Lumayan lama sih. Ada bintang tamu gitu nggak? Ngisi materi. Tahun gua tuh ya bintang tamu di hari kelima itu ada Niji sih, Niji. Tapi kalau kayak pengisi materinya tuh ada CEO Bukalapak, terus ada CEO apa ya namanya, pokoknya alumni IPB dan bukan jualan sih, kayak pengusaha seafood gitu, Panajik. Tapi gue lupa perusahaannya itu apa, dan itu kayak udah keren banget sih, kayak emang udah another level gitu lah. Terus ada Bupati Bogor juga, banyak gitu. Keren-keren ya. Iya keren. Kalau tahun ini tuh kemarin ngundang Sandiaga Uno, Pak Sandi, terus undang Pak Indra Sugiarto. Indra Sugiarto kan dulunya tuh alumni IPB kan. Nah dia tuh dijadikan sebagai moderator di hari ketiga gitu. Itu sih. Kalau ospek jurusan gimana? Ospek jurusan. Iya. Mas Jer. Ya, berapa hari ya kemarin? Sekitar berapa bulan ya. Tapi online sih, nggak ngerasain offline kayak gimana ya. Tapi kalau online kan ya terbatas ya. Kurang seru online. Iya, kemarin tuh mulai tuh Agustus. Baru kelar kemarin, Januari ini baru kelar. Kemarin ada sosial project gitu. Itu baru kelar sejujur. Dan sejauh ini masih aman sih, karena ya departemen mate juga kan bukan departemen yang keras banget yang menuntut kita harus survive kayak di alam gitu, enggak kan. Jadi kayak ya udah santai aja sih gitu. Nah, departemen mana tuh yang harus survive, yang keras? Nggak boleh di spill ini, nggak boleh. Fakultasnya lah. Ada pasti, emang di setiap univ pasti ada nggak sih? Pasti ada di UI juga masih ada kan.
gitu. Ngalamin ini gak sih apa? Ngadain kayak makrab gitu, malam keakraban. Oh, makrab tuh kemarin kan jadi kan kayak di tadi kan yang udah gue bilang IPB itu kan 1 tahun PPKU tuh kayak kelas 13-nya SMA gitu. Jadi kayak materi-materinya juga sama kayak kurang lebih sama kayak materi SMA gitu. Dan di situ kelasnya tuh kita masih dicampur gitu. Jadi kayak gak cuman gue nih dari aktuaria, gue temenan sama aktuaria lagi enggak gitu. Jadi kayak kita bener-bener itu beberapa fakultas tuh kayak dicampur gitu. Jadi kayak kerasa apa kekeluargaannya erat banget gitu. Jadi kayak gue tuh punya temen gak cuma di fakultas gue doang, tapi lintas fakultas tuh banyak. Bahkan gue kayak bisa nih nulis temen gue tuh dari fakultas pertanian sampai fakultas sekolah bisnis gitu kan. Nah terus kebetulan gue tuh masuk kelas V02. Nah V02 ini cluster V ini ada empat departemen, ada matematika, ada aktuaria, ada fisika, sama ada ITK. ITK itu fakultas perikanan, jadi ilmu teknologi kelautan. Nah, itu gue masuk kelas V02 dan gue makrab sama mereka gitu. Jadi kayak kita dalam fakultas yang beda-beda tapi kita makrab dan itu seru banget sih, parah gitu. Tapi kalau Waduh, misalkan organisasi gue belum pernah sih. seru banget ya. Banyak orang makrab. Iya, kemarin berapa orang ya? 90 orang, karena satu kelas tuh 100 orang. Itu PPKU kayak TPB ya di ITB kan? Ah betul, namanya emang dulunya TPB, cuman beberapa tahun ke belakang apa namanya jadi PPKU gitu. Ada pelajaran PKN gitu ya, Indo, Inggris. PKN, agama, Indo, Inggris, sosiologi, ekonomi, biologi, fisika, kimia gitu. Kayak SMA lagi yang ulang. Kalkulus yang ada agak sedikit beda ya nggak sih? Ini bukan matematika lagi, kalkulus. Oke, terus tentang organisasi Kang, lagi sibuk Oke, apa sekarang? sekarang lagi sibuk ini sih lagi BMF MIPA di Departemen PSDM ya sebagai staff lah. Terus apa ya, belum sibuk apa-apa sih, organisasi baru itu doang. Dan ya disibukin sama panitian-panitian doang. Kayak gitu, sama kemarin tuh juga kepanitiaan itu kan, jadi salah satu staff divisi acara di Ospek IPB gitu. Makanya tadi tahu peserta apa pengisi acaranya siapa aja gitu. Dan kemarin di Bogor dan harus ke Bogor gitu kan. Jadi ya walaupun acaranya online, kita harus totalitas, panitianya harus bikin kayak satu studio itu dan ditayangkan langsung. Nanti mereka mabanya tinggal lihat di YouTube gitu sih. Hmm. Organisasi cuma ikut BEM doang ya Kang? Iya, BEM doang. Tapi rencana ke depan sih banyak sih, pengen ikut kepanitiaan dan sebagainya. Gitu. Ada klub peminatan gitu gak di jurusan? Contohnya kayak gimana? Kayak himpunan profesi gitu ya? Iya. Ada. Kalau jadi aktuaria tuh kan terhitung baru ya, baru 3 tahun atau 5 tahun gitu, gue lupa. Dan baru dibuka tuh tahun ini, namanya ASA, Actuarial Science. Apa gitu, gue lupa deh. Dan gue nggak, dan karena di IPB itu kalau misalkan jadi harus milih gitu, jadi mau BEM mau himpro gitu, jadi nggak bisa dua-duanya Hmm. gitu. Dan akhirnya pilihan gue ke BEM, si BEM FMIPA itu. Berarti nggak bisa masuk ke himpunan dong? Nggak bisa, jadi harus pilih salah satu, lu mau BEM atau mau himpunan gitu. Wah, Nah rugi gue banget. lebih prefer ke BEM gitu sih. Ya walaupun gue tahu ya di himpunan itu kita butuh banget buat relasi pekerjaan dan sebagainya, Hmm. cuman ya pilihan sih. Berarti nggak dapat jaket jurusan dong? Apa tuh? Jaket Oh, jurusan nggak ada ya? apa? Jaket jurusan, jaket. Ada dong jaket Oh jurusan ada. kan kemarin MPD. Nggak tahu sih jaket jurusan mah, tapi ya semoga dapet lah. Masa nggak dapet? Kan nggak ikut himpunan ya? Kan kita masuk mahasiswa departemen itu. Oh beda berarti ya kebijakannya. Beda. Oke, terus gimana nih Kang? Pendapat Kang tentang eh, kuliah sama SMA beda gak? Beda beda sih. Dibilang beda jauh nggak jauh juga sih. Cuman yang bikin beda tuh ya seragam, dari seragam aja dah. Kalau kuliah kan bebas. Kalau SMA kan udah ada tata tertibnya kan. Walaupun di kuliah ada tata tertibnya kayak nggak boleh pakai kaos, nggak boleh, jadi harus pakai kemeja
atau ya pakai outer lah gitu. Terus dari materi-materinya juga jelas beda ya. Terus kalau kuliah tuh kan kita dituntut dengan IPK dan sebagainya yang dimana itu bikin kita harus effort lebih kan, yang bikin stres gitu kan. Terus UTS sama UASnya juga kayak gak bisa main-main karena kalau misalkan nilainya jelek ya udah IPK lu bakal kecil gitu kan. Ya, itu sih yang bikin beda banget di kuliah sama SMA. Kayak gue ngerasanya yang jadi beban berat banget tuh itu kayak UTS IPK ya. UAS. Karena kalau di IPB sendiri tuh nggak ada nilai absen gitu loh, Dok. Jadi kayak benar-benar lu pure UTS, UAS, kuis, Oh, responsif gitu berarti sama praktikum, laporan praktikum gitu. Jadi kayak ya gitulah, susah dapat nilai A tuh susah. Makanya gue heran di IPB dapat nilai gampang dapat nilai A tuh heran gitu kan. Kayak beda gitu kalau misalkan gue nanya ke teman gue di univ lain, lu dapat nilai A gimana? Ada yang makin nilai absen, ada yang lu diem aja udah dapat nilai A gitu kan. Kalau di IPB nggak ada tuh yang kayak gitu. berarti gak ngaruh ya masuk atau enggak di kelas. Ngaruh, itu Kan ngaruh kan absen. syarat UTS puas. Gimana sih gimana? Berarti eh, sering absen gak ngaruh dong? Jarang masuk Ngaruh dong. kelas. Soalnya UTS UAS tuh lu maksimal harus 80% kalau misalkan kuliah. Jadi kalau misalkan lu absen 3 kali nih lu gak bisa ikut UTS UAS gitu. Itu ngaruhnya di situ sih. Cuma bisa ikut atau enggak UAS ITS ya. Iya betul. Jadi bukan nggak ngaruh ke nilai sih, lebih ke lu bisa ikut ujian atau enggak gitu. Hmm. Terus matkul aktuaria gimana Kang? Ah, Sejauh ini? kan karena gue baru masuk semester 3 ya. Kemarin semester Empat. 3. Jadi gue baru Hmm. departemen ke semester 3 itu. Jadi ya susah sih, susah. Karena kayak banyak cerita dari cutting gitu, banyak yang mengurungkan diri jadi aktuaris karena emang tuntutannya tuh kan kita ada penyetaraan itu susah banget gitu. Apalagi kayak kemarin tuh matematika keuangan lah, kalkulus 2 itu kayak berurusan sama matematika dan ekonomi kayak bikin pusing lah. Apalagi online kan, ya matematika diajarin online deh. Kita kan kayak susah nanyanya kan. Kalau misalkan di kelas offline kan tinggal apa ini gimana caranya. Kalau misalkan di online kan ya lo harus ngetik dulu, lo harus nge-PC dosennya dengan kata-kata yang bener gitu kan. Jadi kayak Hmm. itu sih yang sulit. Lebih ke ini ya banyak ilmu MTK sama kayak ekonomi gitu ya. Iya, Akuntansi karena gitu. emang fokusnya di situ dari aktoria sendiri. Hmm. Jadi harus jago MTK nih. Ada insecure gue kalau misalkan dia mau kayak gitu. Jagoan ado lah. Jagoan bapak arah lah. Eh, aneh. Lanjut lanjut. Terus masalah SKS gimana Kang? Apakah dipaketin dari awal sampai Oke, akhir? kalau SKS tuh PPKU dipaketin gitu. Jadi kita milih apa aja, ya emang udah dipaketin gitu. Terus kalau semester 3 ini tergantung sih departemen. Ada departemen yang nggak dipaketin. Jadi kayak mereka milih milih jadwal sendiri, milih minor sendiri dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan gua sendiri departemen matematika, prodi aktuaria itu paketin kayak mayornya tuh yang harus diambil di semester ini apa aja itu, tinggal nanti kita nambah minor atau enggak supporting course gitu. Itu minor sama supporting course itu nanti buat nambahin SKS. Kan minimal SKS lulus itu 144, sedangkan mayor itu nggak nyampe 144, cuma 130 129an gitu. Jadi kita mau nggak mau harus nambah SKS di minor sama SC itu tuh. Dan kalau misalkan minor tuh kayak udah dipaketin gitu loh. Jadi kayak minor aktuaria tuh ada manajemen fungsional tuh ya kayak materi-materi manajemen lah. Terus ada ekbang, ekonomi pembangunan itu kayak mikroekonomi, makroekonomi, ekonomi bisnis dan sebagainya gitu. Terus ada juga data mining itu kayak dari Ilkom, itu kayak lu basis data, terus pemrograman gitu-gitulah yang emang butuh statistika dan ilmu komputer gitu. Terus sama terakhir itu ada komunikasi. Itu komunikasi ya kayak psikologi, ada dasar komunikasi pembangunan gitu-gitu. Terus ada SC ini
lo harus war dulu. Jadi kayak besok nih, gue bener-bener besok gue mau war jam 9 pagi. Gue pengen ambil pengantar manajemen sama apa perilaku konsumen gitu. Karena gue nggak ngambil minor gitu sih. Berarti bisa nyodok tuh ya, tiap semester. Ngambil Apa? bisa nyodok, ngambil matkul di semester berikutnya gitu. Bisa, tapi ya nggak boleh lebih dari 24 SKS Hmm. gitu. Oh, iya. Berarti bisa lulus cepet lah, 3,5. Nggak tahu sih. Soalnya di aktuaria sendiri udah dipaketin sampai semester 8 gitu. Gue nggak paham sih alur alur supaya jadi 3,5 itu gimana, nggak paham. Hmm. Terus tentang prospek gimana Kang? Aktuaria. Prospek aktuaria ya. Iya. Aktuaria prospeknya cuma satu sih sebenarnya. Aktuaris. Aktuaris. Cuman ya dari aktuaris nggak gampang. Nggak kayak balikin kayak gini, nggak. Jadi ya, emang harus ada penyetaraan. Kebetulan penyetaraannya itu ada 10 penyetaraan. Kayak penyetaraan ya lu kayak ngerjain soal lagi lah. Nah kebetulan di PB itu baru dapat 4 atau 5 gitu, gue lupa. Jadi nanti sisanya kita ya penyetaraan sendiri gitu. Dan penyetaraan juga nggak langsung harus lu penyetaraan bisa langsung 10, enggak gitu. Ada tahap-tahapnya gitu. Jadi ya kalau gue sendiri sih nanti prospeknya ya emang gue aktuaria, gue pengen jadi aktuaris. Cuman ya kayaknya gue juga mau ambil kerja dulu gitu kan. Ya barangkali kerja kan, karena penyetaraan juga kan nggak gratis ya, pakai duit gitu kan. Apalagi pendaftarannya mahal. Jadi ya mau nggak mau gue untuk penyetaraan itu gue harus kerja. Jadi untuk penyetaraan itu ya pakai duit gue sendiri gitu. Ya syukur-syukur katanya kemarin tuh ada emang yang perusahaan emang mau daftarin, ada yang mau bayarin gitu kan. Nah itu jadi kesempatan banget sih. Itu Harus tes tulis dulu ya, buat kayak profesi gitu kan. betul kayak profesi lagi. Kayak kalau misalkan dokter lu, kalau mau jadi dokter kan harus koas kan. Hmm. Kurang lebih gitu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Apa tuh? Pesan-pesan buat Camaba nih. Kesan-pesan gimana? Pesan buat Ini, semangat gitu, buat berjuang eh, PTN. aduh, gue bukan pejuang fighter banget yang belajar belajar nonstop, enggak sih. Jadi kayak gue santai aja emang, karena gue kan kemarin sempat SBM juga ngambil IPS kan, ngambil sosum. Jadi ya semangat aja buat teman-teman maba yang mau apa masuk ke PTN ya. Kalau misalkan hasilnya mau maksimal ya usaha lu juga harus maksimal gitu kan. Jadi ya jangan main-main lah, jangan mikir UTBK gampang, jangan mikir masuk PTN itu gampang, karena sejatinya ya lu masuk PTN itu butuh perjuangan gitu. Kalau misalkan usaha lu nggak maksimal ya nanti hasil yang lu ambil juga nggak maksimal. Itu yang gue rasain kemarin, karena gue pengen banget masuk STON tapi karena usaha gue nggak maksimal ya gue nggak dapet apa yang gue pengen tuh. Jadi buat teman-teman maba ya, apa sih yang bisa gue katakan cuman semangat, dan ya semoga beruntung lah, karena nggak semuanya SBMPTN atau apa UTBK tadi faktor usaha, ada faktor luck juga gitu, ada faktor keberuntungan. Jadi ya sebisa mungkin doa, ikhtiar dan sebagainya lu jalanin, dan usaha lu harus jalanin kayak gitu sih. Semangat maba. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman maba nih, calon maba udah menyaksikan kita berdua. Semua ilmu-ilmu dan sharing-sharing dari Kak Raha bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, amin. Mantap. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.